Militer dan politik, dua hal yang sangat sulit dipisahkan di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru. Dari Dwi Fungsi ABRI hingga Reformasi 1998, militer selalu memiliki peran penting dalam pemerintahan. Kini, isu RUU TNI kembali menghidupkan perdebatan lama. Sejauh mana peran militer dalam politik? Mari kita bahas sejarahnya. Pada masa Orde Baru, militer tidak hanya bertugas sebagai penjaga keamanan, tetapi juga memiliki peran dalam politik dan pemerintahan. Konsep ini dikenal sebagai Dwi Fungsi ABRI. Dengan kebijakan ini, banyak perwira aktif yang menduduki posisi strategis di pemerintahan, dari gubernur hingga menteri. Bahkan, DPR memiliki jatah kursi khusus bagi militer. Hal ini membuat militer memiliki pengaruh yang sangat besar di bawah kepemimpinan Soeharto. Tetap meyakinkan gagah perkasa. Mereka pembela bangsa, mereka sahabat kita. Penuh semangat ABRI masuk desa. Selain politik, militer juga memiliki peran besar dalam sektor ekonomi dan sosial. Banyak perusahaan yang dikelola oleh militer, termasuk beberapa BUMN strategis. Dominasi ini memungkinkan mereka memiliki akses luas ke berbagai sumber daya, namun juga menimbulkan perdebatan mengenai transparansi dan akuntabilitas. Namun, semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kritik yang muncul. Dwi Fungsi ABRI dianggap sebagai bentuk militerisme dalam pemerintahan dan bertentangan dengan demokrasi. Pada tahun 1998, di tengah krisis ekonomi dan gelombang protes mahasiswa, Soeharto lengser. Salah satu reformasi utama setelahnya adalah pemisahan TNI dan Polri, serta penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Sejak itu, peran militer dalam politik mulai dibatasi. Tapi, apakah militer benar-benar sudah lepas dari politik? Baru-baru ini, RUU TNI memicu perdebatan panas. Beberapa pasal dalam RUU ini dianggap bisa mengembalikan dominasi militer di sektor sipil. Salah satunya adalah usulan agar TNI kembali bisa menduduki jabatan sipil tanpa harus pensiun lebih dulu. Ini mengingatkan kita pada era Dwi Fungsi ABRI. Apakah ini langkah mundur bagi demokrasi? Masyarakat terpecah dalam menanggapi isu ini. Ada yang berpendapat bahwa militer memang seharusnya memiliki peran lebih luas. Sementara yang lain khawatir ini adalah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Sejarah selalu memberikan pelajaran, dan kini kita berada di persimpangan. Apakah kita akan mengulangi kesalahan masa lalu atau belajar darinya? Peran militer dalam politik adalah isu yang harus terus diawasi oleh masyarakat sipil. Bagaimana menurut kalian? Apakah RUU TNI perlu diterapkan atau justru perlu dikaji ulang? Jika menurut kalian video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian dan tinggalkan pendapat di kolom komentar.